Nah, sekarang kita akan menghubungkan barisan atas dengan barisan bawah, VCC atas dan ground bawah. Itu karena mereka ngalirnya secara horizontal atau ke samping. Jadi kita akan menyatukan bagian atas dan bagian bawahnya dengan menyambungkan kabel jumper di keduanya. Itu di plus dan min. Sekarang kita memasang switch. Itu berada di tengah-tengah kotak tengah, itu yang bergerak secara vertikal. Kita memasang resistornya, itu dicolok dari switch, dicolokkan ke ground agar nilainya itu tetap 0, tidak mengambang. Bisa mengambang itu berubah tuh. Jadi dia kalau di ground, kita sambungkan ke ground, dia bakal 0, akan nilainya akan konstan. Terus sekarang sekarang kita akan menyambungkan kabel jumper itu dari switch ke VCC untuk mengalirkan listriknya, yang untuk mengalirkan tenaga. Jadi gunanya di VCC ini untuk mengalirkan tenaga, dan GND sendiri itu untuk arus baliknya. Jadi kalau nggak ada VCC, dia nggak ada power supply-nya. Jadi kalau nggak ada GND juga, dia nggak ada arus balik. Jadi sama-sama melengkapi komponen ini. Di sini karena kita akan menginputkan 3 angka, 1, 2, switch 1, 2, dan 3. Jadi kita menyolokkan kabel jumpernya itu di inputan switch 1, 2, dan 3 ke arah VCC. Nah, itu juga kita menghubungkan breadboard kotak kanan dan kiri karena mereka karena mereka terpisah, tidak saling terhubung. Kita akan menghubungkannya sama seperti yang di samping. Kalau itu atas bawah, kalau ini kanan kiri. Jadi VCC dan ground itu kita sering hubungkan kanan kiri menggunakan kabel jumper 2 ini. Nah, sekarang kita masang gate not yang itu 740404. Kita masang di tengah-tengah kotak. Oke, seperti ini. Kemudian kita memasang gerbang N itu yang 7408. Kemudian kita masang gerbang OR yang paling kanan itu 7432. Sekarang kita memasang kabel yang menghubungkan antara pintu gerbang ke arah VCC, dan yang belakang yang bawah itu ke ground. Jadi selesai seperti ini. Nah, kita menyolokkan inputan 1, yang dimana itu kita colokkan di switch 1, kemudian kita colokkan di inputan gerbang not, maka dia akan kita keluarkan outputnya di sebelahnya, dan kita outputan not ini kita masukkan sebagai inputan di N. Oke, kita colokkan di sini. Kemudian kita masukkan di switch 2, inputan 2, itu kita masukkan ke gerbang not lagi di kaki ketiga di bawah. Nah, kemudian kita colokkan outputan hasil not itu ke outputannya sebagai inputan N. Jadi inputan N ini sudah 2. Oke. Nah, kita yang switch ketiga kita colokkan inputan switch ketiga, kita hubungkan ke N kaki yang pertama. Oke, kemudian kan tadi yang N itu yang atas udah ada inputan 2, yang bawah ini output. Kita hubungkan ke OR di sampingnya, di kaki pertama, di kaki kedua itu sebagai, kalau yang kaki pertama itu kan VCC guys, jadi yang kedua ini dia untuk inputan OR. Kemudian kita masukkan, nah, kemudian outputannya kita alirkan ke katodanya lampu. Nah, kita pasang LED di sini 1. Jangan kebalik guys, yang pendek itu katoda, yang panjang itu anoda. Nah, yang sebelahnya sebelahnya sama.
Kemudian kita masang resistor di katoda agar dia lampunya memiliki tidak terlalu besar, listrik yang masuk tidak terlalu besar, bisa ditampung oleh resistor. Kemudian kita masukkan inputan. Nah, inputan dari switch pertama tadi kita masukkan ke N juga, yang bawah, tapi kita memiliki dua. Nah, yang kita hubungkan ke OR, hasil outputan not tadi kan ada dua, kita hubungkan ke OR. Nah, kemudian inputannya kita colokkan ke N. Hasil outputnya itu inputnya N. Kita colokkan. Kemudian hasil outputnya kita hubungkan ke lampu. Oke. Kemudian kita pasang kita hubungkan resistornya dengan VCC. Jadi sini akan jelaskan hasil jadi dari percobaan praktikum teknik detail yang telah dilakukan kemarin. Jadi sini ada input 000. Nah, hasilnya itu 10. Kenapa seperti itu? Alasannya di sini ada gerbang 1 yang nilainya 0 masuk ke gerbang NOT yang mana hasilnya bernilai 1. Lalu keluarnya masuk ke input 1A gerbang N. Dan terus ada gerbang input 2 yang nilainya 0 masuk ke input 2 gerbang NOT yang mana hasilnya menjadi nilai 1. Lalu hasil dari nilai 1 itu masuk ke input gerbang 1B gerbang N. Nah, dari hasil gerbang N itu hasilnya 1, itu masuk ke input gerbang OR 1A. Nah, untuk input 1B gerbang OR itu asalnya dari gerbang input 3 yang nilainya 0 masuk ke gerbang NOT terus jadi nilainya 1. Lalu outputnya itu masuk ke 1B gerbang OR yang mana inputnya itu jadi ada 1. Nah, karena 1 setidaknya ada 1 di gerbang OR itu hasilnya jadinya 1, makanya lampu pertama itu nyala. Untuk lampu kedua itu dari gerbang input NOT 2 yang nilainya 1 itu masuk ke gerbang input OR 2A dan hasil gerbang NOT 1 yang nilainya 1 itu masuk juga ke gerbang input OR 2B. Nah, hasil dari gerbang OR ini itu masuk ke gerbang N input 2A dan untuk input 2B itu dari gerbang input 3 yang nilainya 0. Jadi di gerbang N2 ini memiliki input 1 0 yang mana hasilnya akan menjadi 0. Nah, itulah kenapa di lampu kedua ini itu mati. Selanjutnya di sini ada input 111 yang hasilnya itu 00. Nah, untuk penjelasannya itu di sini ada gerbang input 1 nilai 1 masuk ke gerbang NOT yang mana menjadi nilai 0 masuk ke input 1A gerbang N. Lalu di sini ada gerbang input 2 yang nilainya 1 itu masuk ke gerbang NOT yang mana menjadi nilainya 0. Terus masuk ke gerbang input 1B gerbang N yang mana output dari gerbang N itu menjadi jadi 0. Terus hasilnya itu masuk ke input 1A gerbang OR. Terus ini di gerbang 3 yang nilainya 1 masuk ke gerbang NOT itu menjadi nilainya 0. Terus dari outputnya itu masuk ke gerbang input 1B gerbang OR. Nah, hasilnya itu 0 atau mati itu karena inputnya itu 00 di gerbang OR ya. Nah, itulah kenapa di lampu pertama itu mati. Nah, untuk lampu kedua di sini ada output dari gerbang NOT 1 yang nilainya itu 0 masuk ke gerbang input 2A gerbang OR. Nah, terus tuh ini di gerbang NOT 2 itu nilainya 0 itu masuk ke input 2B gerbang OR. Nah, output hasilnya itu 0 karena ya dua-duanya 0. Nah, terus hasil 0 ini itu masuk ke
input 2A gerbang N. Nah, untuk input 2B gerbang N itu diambil dari gerbang input 3 yang hasilnya itu 1. Nah, karena input gerbang N itu 0 sama 1, nah itulah kenapa hasilnya itu 0. Nah, makanya lampu 2 itu mati. Setnya di sini ada input 001 yang mana hasilnya itu 11. Alasannya ini gerbang input 1 nilainya 0 masuk ke gerbang NOT yang mana nilainya menjadi 1. Terus yang nilainya 1 ini masuk ke gerbang input 1A gerbang N. Terus ini gerbang input 2 nilai 0 masuk ke gerbang NOT yang nilainya menjadi 1. Lalu gerbang NOT 2 ini masuk ke input 1B gerbang N. Yang mana di gerbang N ini inputnya 11, maka outputnya 1. Terus outputnya ini masuk ke input 1A gerbang OR. Nah, terus ini ada dari gerbang input 3 nilainya 1 masuk ke gerbang NOT, maka nilainya jadi 0. Terus outputnya ini masuk ke input 1B gerbang OR. Di gerbang OR ini inputnya ada 1 0, maka outputnya 1, terus makanya ini lampu satunya nyala. Nah, untuk lampu 2 ini dari output gerbang NOT 1 itu nilainya 1 masuk ke input 2A gerbang OR. Dan output gerbang NOT 2 yang nilainya 1 itu masuk ke input 2B gerbang OR. Nah, output gerbang 2 OR ini itu 1 karena setidaknya salah satu inputnya itu 1. Nah, output dari gerbang OR ini itu masuk ke input 2A gerbang N. Untuk input 2B gerbang N ini itu berasal dari gerbang input 3 yang bernilai 1. Nah, jadi gerbang 2N ini inputnya ada 1. Makanya outputnya 1. Itulah kenapa lampu keduanya itu nyala. Pasangkan kabel jumper untuk menyambungkan arus listrik VCC dan GND ke breadboard. Pasangkan switch pada breadboard. Pada inputan switch, resistor ditaruh di GND agar arus listrik tidak mengambang. Dan pasangkan kabel jumper pada switch input pada VCC. Pasangkan input OR dan N. Pada masing-masing input, pasangkan kabel jumper pada VCC dan GND. Kemudian, inputkan A ke N, input B dan C ke OR, output OR dan output OR ke N, outputkan ke LED di anoda dan resistor di LED di GND untuk menyeimbangkan arus listrik yang ada di LED. Kenapa pada rangkaian 001 tersebut tetap hidup? Karena resistor tidak berfungsi dengan baik dan kabel jumper kemungkinan tidak berfungsi sehingga tidak menghasilkan output yang diinginkan.
Sambungkan breadboard dan Arduino untuk mengaruskan listrik. Pada 5 volt di Arduino, sambungkan kabel jumper ke VCC pada breadboard dan GND pada Arduino pasangkan pada GND yang ada di breadboard.